Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hendra Astuti, CGP Angkatan 9 Kabupaten Bandung. Dalam video ini terdapat sajian koneksi antar materi. Modul 1.4 Budaya Positif. Kesimpulan peran guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Guru harus mampu menciptakan budaya positif di sekolah dengan cara menerapkan disiplin positif, memahami bahwa motivasi murid dalam bertingkah laku didasari oleh kebutuhan dasar manusia. Untuk itu, guru harus menempatkan dirinya dalam posisi kontrol yang tepat, yaitu sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan di sekolah untuk melaksanakan keyakinan kelas yang sudah disepakati oleh seluruh warga kelas sehingga menghasilkan nilai kebajikan yang akan selalu menetap dalam pribadi setiap murid dalam mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Apa itu disiplin positif? Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal karena berasal dari luar, bukan dari dalam kita sendiri. Hal-hal yang berkaitan dengan penerapan disiplin positif yaitu pertama, teori kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang ditetapkan seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Kelima posisi kontrol tersebut adalah posisi kontrol sebagai penghukum, posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah, posisi kontrol sebagai teman, posisi kontrol sebagai pemantau, dan posisi kontrol sebagai manajer. Hal yang berikutnya yaitu motivasi. Motivasi adalah elemen kunci dalam membentuk perilaku manusia. Adalah elemen kunci dalam membentuk perilaku manusia. Berperilaku. Ada 3 motivasi saat seseorang motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Hal tersebut termasuk dalam motivasi eksternal. Yang kedua, yang berikutnya yaitu teori motivasi imbalan atau motivasi adalah elemen kunci dalam membentuk perilaku manusia eksternal. Ada 3 motivasi. Yang ketiga, saat seseorang untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai. Hal tersebut merupakan motivasi. Yang berikutnya yaitu teori motivasi yang paling kuat di sini. Motivasi adalah elemen kunci dalam membentuk perilaku manusia. Intrinsik. Ada 3 motivasi yang timbul dari dalam diri sendiri, yaitu hal berikutnya yaitu posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol yang menempatkan diri seorang guru dalam posisi kontrol. Yang pertama sebagai penghukum, saat yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau. Hal berikutnya yaitu posisi kontrol guru. Posisi guru sebagai manajer seharusnya menempatkan diri posisi yang dalam posisi kontrol sebagai manajer. Hal berikutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Bahwa setiap perilaku yang ditunjukkan oleh murid muncul berdasarkan kebutuhan dasar mereka, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, kebebasan, pengakuan atas kemampuan. Hal berikutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih semangat atau tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan.
Saat murid melanggar atau tidak melakukan keyakinan keras, tentunya diperlukan sebuah penanganan yang baik. Di sini diperlukan segitiga restitusi yang di dalamnya terdapat langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Hukuman dan penghargaan. Hukuman. Hukuman bersifat tiba-tiba atau tidak terencana. Siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Di samping itu, hukuman hanya bersifat satu arah dari guru yang memberikan, dan siswa hanya menerima hukuman tersebut tanpa suatu diskusi atau arahan dari guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman berupa fisik maupun verbal akan membuat siswa tersakiti. Demikian juga penghargaan. Penghargaan memiliki sifat memberikan pengaruh jangka pendek. Artinya, murid melakukan sesuatu hanya karena ingin mendapatkan penghargaan. Apabila tidak mendapatkan penghargaan, siswa tersebut menjadi tidak bersemangat. Yang kedua, artinya penghargaan itu menjadi tidak efektif. Berikutnya, penghargaan bisa saja merusak hubungan antara murid dengan murid maupun antara guru dengan murid. Karena murid yang tidak mendapatkan penghargaan akan merasa kecewa dan merasa tidak dihargai. Berikutnya, penghargaan mengurangi ketepatan dan juga penghargaan itu menjadi memiliki sifat menghukum. Dari semua yang telah saya refleksikan, menerapkan konsep-konsep budaya positif tentunya sangat menantang dan juga sangat mengesankan, terutama saat saya memecahkan masalah murid dengan menggunakan segitiga restitusi, di mana sebelumnya saya seringkali tidak menyadari menempatkan diri saya sebagai penghukum maupun sebagai si pembuat rasa bersalah. Budaya positif adalah suatu hal yang baik yang patut kita terapkan di dalam pembelajaran demi terwujudnya sistem pendidikan yang positif dan berpihak kepada murid. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam guru penggerak.